Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dalam kitab Al-Amali, kumpulan pelajaran yang didiktekan oleh Asy-Syaikh As-Saduq rahmatullah alaih, pada majlis ke-20 yang beliau diktekan pelajaran-pelajaran itu kepada para murid-murid beliau di hari Selasa tanggal 26 bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun 367 Hijrah. Pada hadis dengan nomor 4, beliau meriwayatkan pidato panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, di mana di dalamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang berbagai keutamaan bulan suci Ramadan, berbagai keutamaan amal yang dianjurkan agar dilakukan oleh setiap muslim, mukmin, muslimah dan mukminah. Di akhir pidato tersebut, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berbagai keistimewaan yang akan didapat oleh setiap muslim yang berpuasa, yang mengamalkan amalan-amalan tersebut, Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berdiri dan bertanya. Riwayat tersebut berbunyi demikian. Qala Amirul Mukminin, Amirul Mukminin berkata, faqultu. Lalu aku berdiri dan bertanya, ya Rasulullah, ma afdalul a'mali fi hadzal syahr? Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama, yang paling afdal di bulan ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Abul Hasan, afdalul a'mali fi hadzal syahri al-wara'u an maharimillahi azza wa jal. Wahai Abul Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali dengan panggilan Abul Hasan, dengan kunyah yang menunjukkan pengagungan dan ta'zim. Seperti kebiasaan orang-orang Arab ketika ingin mengagungkan seorang, dia tidak menyebut namanya namun dengan gelar, dengan kunyah. Wahai Abul Hasan, afdalul a'mal, wahai Abul Hasan, amal yang paling utama di bulan ini adalah al-wara'u an maharimillahi azza wa jal. Wara', meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena takut dosa, karena takut murka Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma baka, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kemudian setelah Rasulullah menjelaskan amal yang paling utama di bulan Ramadan adalah al-wara' an maharimillah, Rasulullah spontan menangis. Faqultu ya Rasulullah ma yubkik? Maka aku, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, gerangan apakah yang menyebabkanmu menangis? Faqal, maka Rasul menjelaskan, seakan Rasul diungkapkan tirai ghaib sehingga menyaksikan apa yang akan dialami oleh Ali bin Abi Thalib alaihi salam, apa yang dialami oleh pelanjut misi kerasulan beliau, yang akan mengawal agama beliau, yang akan menjadi pemimpin umat yang semestinya ditaati dan diikuti perintah-perintahnya. Faqala, ya Aliyu abki lima yustahallu minka fi hadzal syahr. Aku menangis karena apa yang akan dihalalkan darimu pada bulan ini. Sesuatu yang haram diperlakukan terhadapmu akan mereka anggap sebagai halal dan mereka akan melakukannya. Ka'anni bika wa anta tusalli li rabbik. Seakan aku menyaksikan ketika engkau salat untuk Tuhanmu. Wa qadim ba'atha ashqal awwalina wal akhirin
syaqiqu aqiri naqati Thamud fadarabaka darbatan ala qarnik. Seakan aku menyaksikan engkau dalam keadaan salat untuk Tuhanmu, lalu bangkitlah orang terkutuk, orang yang paling jahat, orang yang paling celaka di antara umat-umat terdahulu dan di antara umat terakhir. Syaqiqu aqiri naqati Thamud, orang yang sepadan dengan penikam onta mukjizat yang Allah turunkan untuk Nabi Allah Saleh kepada kaumnya, kaum Thamud. Fadarabaka darbatan ala qarnik. Orang yang terjahat dari kalangan al-awwalin dan al-akhirin itu akan memukulmu di atas kepalamu. Fakhadaba minha lihyatak. Maka darah yang bercucuran akan merubah jenggotmu yang berwarna putih menjadi kemerah-merahan. Qala Amirul Mukminin alaihi salam, qultu ya Rasulullah, wa dzalika fi salamatin min dini. Amirul Mukminin berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, apakah apa yang aku alami itu dalam keadaan keselamatan agamaku? Bukan karena aku sedang menyimpang kemudian ada orang yang menghunuskan pedang untuk membunuhku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi salamatin min dinik. Engkau dalam keadaan selamat agamamu karena engkau sedang mempertahankan agamamu, karena engkau sedang menjalankan tugas-tugasmu. Engkau akan dalam keadaan selamat, justru yang membunuh mula dia celaka dan agamanya rusak. Itulah riwayat keempat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh As-Saduq rahmatullah alaih dalam kitab Al-Amali pada majlis ke-20. Dalam riwayat tersebut kita menyaksikan bahwa bagaimana Ali bin Abi Thalib alaihi salam telah menanyakan sebuah pertanyaan cerdas tentang apa amalan yang paling utama yang dilakukan oleh seorang hamba mukmin yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu al-a'mali fi hadzal syahri al-wara'u an maharimillahi azza wa jal. Amal terutama adalah wara', menjaga diri dari menerjang dosa, melakukan maksiat demi menghindarkan diri dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang al-wara' kita juga menemukan banyak riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan tentangnya. Para imam suci Ahlul Bait berpesan kepada para pengikutnya agar menghias diri dengan sifat al-wara'. Salah satu dari riwayat-riwayat itu adalah yang dirangkum oleh Imam Al-Khumaini rahmatullah alaih dalam kitab Al-Arba'una Hadisan pada hadis dengan nomor 29 tentang wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Al-Imam Al-Khumaini menyebutkan riwayat tersebut dengan sanad yang bersambung kepada Muawiyah ibn Ammar. Ia berkata, aku mendengar Abu Abdullah Al-Imam As-Sadiq alaihi salam berkata, kana fi wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aliin alaihi salam. Di antara wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, an qal, ya Ali, wahai Ali, usika fi nafsika bi khisalin fahfadha anni. Wahai Ali, aku wasiatkan kepadamu dengan beberapa perkara, hendaknya engkau menjaganya dan mengingatnya dariku. Tsumma qal, Allahumma a'inhu. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah, bantulah Ali. Beri dia kemudahan untuk melaksanakan dan menjaga wasiat-wasiatku. Ammal ula fassidku, wala yakhrujanna min fika kizbatun abada. Wasiat yang pertama adalah kejujuran. Jangan sampai ada satu kalimat dusta pun yang keluar dari mulutmu. Watsaniyatu al-wara'.
wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ali bin Abi Thalib yang kedua adalah al-wara. Wala tajtari ala khiyanatin abada. Janganlah engkau sekali-kali berani berkhianat. Itu di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Al-Imam Al-Khumaini rahmatullah alaih menjabarkan wasiat yang kedua ini dalam pasal khusus yang menerangkan tentang hakikat wara, tingkatan-tingkatan wara, dan pengaruh positif dari al-wara. Beliau menerangkan demikian. Faslun fi haqiqatil wara'i wa maratibihi. Pasal tentang hakikat wara' dan tingkatan-tingkatannya. Beliau mengatakan, yatahaddatsu hadzal faslu 'anil wara'. Pasal ini akan berbicara tentang al-wara'. Wa annahu qad 'udda fi manazilis salikina was-sairina ila Allah subhanahu. Al-wara' telah dihitung sebagai satu di antara stasiun-stasiun orang-orang yang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wa urrifa hasaba ma naqala al-ariful ma'ruf Khawaja Abdullah al-Ansari. Dan al-wara' didefinisikan sebagaimana dinukil oleh al-arif al-ma'ruf Khawaja Abdullah al-Ansari adalah sebagai huwa tawaqqin mustaqsan ala hadar au taharrujun ala ta'zim. Kehati-hatian yang puncak atau taharrujun ala ta'zim. Merasa berdosa, meninggalkan dosa karena merasa itu adalah sebuah dosa. Meninggalkan maksiat karena itu adalah maksiat yang didasarkan kepada pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan dosa karena ingin mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Khumaini rahmatullah alaih, wa hadha ta'rifu yashmulu kaffata maratibihi. Dan definisi ini mencakup semua tingkatan-tingkatan al-wara'. Ketika kita kembali kepada pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pertanyaan Amirul Mukminin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal terafdal di bulan suci Ramadan, maka Rasulullah menjawab, al-wara'u an maharimillah. Al-wara' adalah apa yang telah kita dengar definisinya, bahwa ia adalah menjaga diri secara total, menjaga diri dengan sekuat tenaga dari melakukan pelanggaran, dari melakukan hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan kehidupan dengan penuh kehati-hatian agar tidak menerjang batasan-batasan, larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita mengetahui bahwa amal terafdal di bulan suci Ramadan adalah di samping melakukan ketaatan-ketaatan, baik yang wajib maupun yang disunnahkan, adalah meninggalkan maksiat, menjalankan kehidupan dengan penuh kehati-hatian, meninggalkan apa yang Allah larang karena kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Khumaini kemudian melanjutkan, li'anna lil wara'i maratiba katsiratan. Karena wara' itu memiliki tingkat-tingkat yang sangat banyak. Sementara definisi yang telah disebutkan dari Al-Khawaja Abdullah al-Ansari mencakup semua tingkatan itu. Kemudian Al-Imam Al-Khumaini menjelaskan, fawara'ul awam, waraknya orang-orang awam seperti kita ini, al-ijtinabu anil kabair, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Wa wara'ul khawas, al-ibti'adu anis syubuhat, khasyatal wuku'i fil muharramat. Waraknya orang-orang yang khusus adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat,
yang belum jelas halal dan haramnya, karena takut terjatuh dalam hal-hal yang diharamkan. Kama usyira ilaihi fi hadits tatslits syarif. Seperti telah diisyaratkan dalam sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa semua perkara itu hanya ada 3 keadaan. Sesuatu yang telah jelas halalnya, sesuatu yang telah jelas haramnya, dan yang ketiga adalah yang tidak jelas antara halal dan haramnya bagi seseorang. Kemudian Al-Imam Al-Khumaini menjelaskan tingkat yang lebih tinggi dari sekedar waraknya orang-orang khusus yang meninggalkan hal-hal syubhat, yaitu waraknya ahluz zuhud. Wa wara'u ahliz zuhdi al-ijtinabu anil mubahat lil ibtiadi an wizriha. Waraknya ahli zuhud adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang mubah sekalipun, karena ingin menjauhkan diri dari dosa yang mungkin akan mengena seorang dari hal-hal tersebut. Kemudian beliau menyebutkan tingkat keempat, wa wara'u ahli suluk. Adapun waraknya ahli suluk adalah tarkun nazari ila dunya li ajlil wusuli ilal maqamat, yaitu meninggalkan memperhatikan dunia demi sampai kepada makom-makom yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkat kelima dari al-wara' yang disebutkan oleh al-Imam Al-Khumaini adalah wa wara'ul majdzubin. Waraknya para kekasih Allah yang Allah tarik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waraknya al-majdzubin adalah tarkul maqamat li ajlil wusuli ila babillah. Mereka menginginkan makam-makam istimewa di sisi Allah demi sampai ke pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa musyahadati jamalillah, dan menyaksikan kemahaindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makam-makam itu bukan sesuatu yang menjadi cita-cita besar mereka, namun sampai kepada Allah, menyaksikan kemahaindahan Allah adalah cita-cita mereka. Lalu apakah mereka ini adalah orang terpuncak dalam kewaraan? Maka Al-Imam Al-Khumaini mengatakan masih ada tingkat yang lebih tinggi lagi. Wa wara'ul awliya al-ijtinabu anit tawajjuhi ilal ghayat. Waraknya para kekasih Allah adalah menghindarkan diri dari konsentrasi kepada tujuan-tujuan. Apapun tujuan itu, termasuk tujuan untuk sampai ke pintu Allah, untuk menyaksikan kemahaindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Khumaini mengatakan masing-masing dari tingkatan-tingkatan wara' ini adalah memiliki keterangan-keterangan yang panjang yang tidak tepat untuk diutarakan dalam kitab sederhana beliau, yaitu Al-Arba'una Haditsan. Namun kata beliau, yang penting untuk kita ketahui sebagai orang awam seperti kita, wa ma yajibu an na'rifahu huna huwa. Ini inti yang penting untuk kita, orang-orang yang belum mencapai tingkatan al-khawas, apalagi tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar tingkatan al-khawas, tingkatan ahlus zuhud, tingkatan ahlus suluk, tingkatan al-majdzubin, dan tingkatan al-awliya. Orang-orang yang awam seperti kita, yang penting untuk kita ketahui tentang al-wara' adalah apa yang beliau jelaskan dalam keterangan-keterangan lanjutan beliau. Beliau berkata, innal wara'a anil muharramatil ilahiyati yakunu asasa jami'il kamalatil ma'nawiyah. Sesungguhnya wara' dari menerjang hal-hal yang diharamkan adalah dasar dari seluruh kesempurnaan spiritual. Wal maqamatil ukhrawiyah, menjadi asas dari makam-makam akhirat yang akan diraih oleh seorang hamba mukmin. Wala yahsulu li ahadin maqamun illa indal wara'i an muharramatillah.
dan tiada didapat oleh seorang makom apapun kecuali ketika ada al-wara' dari menerjang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan bahwa makom apapun tidak akan didapat kecuali ketika seorang hamba mukmin memiliki al-wara'. Dasar dari al-wara' yang paling simpel, yang paling sederhana, yang paling minim yang harus dilakukan oleh seorang adalah menjauhkan diri dari menerjang apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Kenapa demikian? Al-Imam Al-Khumaini menjelaskan, wa innal qalbal ladzi la yatahalla bil wara' la yasda'. Sesungguhnya hati yang tidak terhiaskan dengan al-wara' dia akan berkarat. Waliyablugha bihil amru ila mustawan la yurja lahun najat. Kerak yang akan menutup hati ini bisa saja akan sampai kepada satu kondisi yang tidak lagi diharap baginya keselamatan. Benar-benar telah tertutup oleh kerak dan karat sehingga hati tidak bisa memantulkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nilai-nilai spiritual apapun tidak akan terlukis di dalamnya. Beliau melanjutkan, innal wara'a yujibu safa'an nufus wa jalaiha. Sesungguhnya al-wara' akan menyebabkan jernihnya dan berkilatnya jiwa. Wa annahu yakunu min ahammil manazili ladal awam. Dan ia menjadi manzilah yang paling penting di kalangan orang-orang al-awam. Wa yu'tabaru min afdali zadil musafiri nahwal akhirah. Dan ia terhitung sebagai bekal paling utama bagi seorang musafir menuju alam akhirat. Wa qad warada fi fadlihi hasaba ahadithi ahli baitil ismati alaihimus salam aktsaru mimma yasa'uhu hadzal kitab. Dan hadis-hadis yang disabdakan oleh keluarga suci kenabian yang berbicara tentang keutamaan al-wara' sangat banyak, tidak mungkin dirangkum dalam kitab ini. Kemudian beliau mengatakan, wa nahnu naktafi bi dzikri ba'dhi hadhil ahadits. Dan kami akan mencukupkan dengan menyebut sebagian dari hadis-hadis tersebut. Sisanya yang ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang riwayat-riwayat itu, mendapatkan lebih banyak sabda-sabda Nabi dan para imam suci tentang keutamaan al-wara', tentang tingkatan-tingkatan al-wara' bisa ditemukan dalam kitab-kitab hadis standar yang telah ditulis oleh para ulama Syiah sejak zaman dahulu. Beliau kemudian mengutip sebuah riwayat Al-Kafi dengan sanad yang bersambung kepada Abu Abdillah As-Sadiq alaihi salam. Al-Imam bersabda, usika bitaqwallahi wal wara'i wal ijtihad wa'lam annahu la yanfa'u ijtihadun la wara'a fi. Aku wasiatkan kepadamu dengan ketakwaan dan al-wara', serta yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Wa'lam, dan ketahuilah tidak akan berguna kesungguh-sungguhan dalam beribadah kalau tidak disertai dengan al-wara'. 3 yang beliau wasiatkan. Pertama, ketakwaan kepada Allah. Kedua, al-wara' artinya menjauhkan diri dari maksiat dan melakukan hal-hal yang Allah larang. Dan yang ketiga adalah melaksanakan ketaatan. Al-Imam Al-Khumaini menjelaskan, wa bihadzal madmun riwayatun ukhra aidan, dan riwayat lain juga ada yang telah disabdakan dengan kandungan yang serupa. Dan ini kata Al-Imam Al-Khumaini, wasiat Al-Imam As-Sadiq alaihi salam yang menegaskan, wa'lam annahu la yanfa'u ijtihadun la wara'a fi. Ketahuilah bahwa
Tidak ada guna bagi kesungguh-sungguhan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban apabila seorang tidak bisa menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syahidun ala annal ibadati tatasaqatu 'anil i'tibar idza kanat khaliyatan minal wara'. Hadis ini menjadi bukti bahwa ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba akan berguguran dari penilaian apabila dalam ibadah itu kosong dari sifat al-wara'. Wa minal ma'lum annal ghayatal mansyudata minal ibadat allati hiya tarwidun nafs walajmuha wa qahrul malakuti lil mulki wat tabi'ah la tahsulu illa biwasitatil wara'is syadid wat taqwal kamilah. Dan sebagaimana diketahui bahwa tujuan yang ingin dicapai dari ibadah yang dilaksanakan oleh setiap penghamba adalah melatih jiwa, mengekang jiwa, dan menundukkan kerajaan zahir dan tabiat di bawah kekuasaan kerajaan batin. La tahsulu, semua itu tidak akan terwujud illa biwasitatil wara'is syadid, kecuali dengan perantaraan wara' yang sangat dan ketakwaan yang sempurna. Mengekang jiwa agar tidak menjadi jiwa yang binal, agar tidak menjadi jiwa yang liar, agar tidak menjadi jiwa yang punya kecenderungan untuk menerjang batasan-batasan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah berfungsi untuk menundukkan jiwa agar tidak menjadi jiwa yang binal tersebut. Ibadah melatih diri agar akal dan tuntunan agama lebih dominan dan berkuasa dalam kerajaan jiwa ini. Namun itu tidak akan terwujud kecuali dengan al-wara', kehati-hatian, keseriusan dalam memperhatikan batasan-batasan larangan Allah agar tidak kita dekati apalagi kita terjang. Semua itu demi kita ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran bahwa melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan murka Allah, akan mendatangkan kesengsaraan abadi di dunia dan akhirat kelak. Al-Imam Al-Khumaini kemudian menjelaskan bahwa jiwa yang terkotori dengan maksiat tidak akan bisa memantulkan gambar kecuali terlebih dahulu dibersihkan dan disucikan debu dan kotoran-kotorannya agar para pelukis mampu menggambar dan melukis dalam kanvas jiwa tersebut. Ibadah-ibadah adalah gambar-gambar kesempurnaan spiritual bagi jiwa. Dan tidak akan berguna ibadah dan pelukisan gambar-gambar kesempurnaan dalam jiwa kecuali terlebih dahulu jiwa tersebut dibersihkan dan dibuatnya mengkilat bersih dari debu-debu yang menutupi. Karena kalau tidak, maka ibadah yang dilakukan tidak lebih dari sekedar gerakan-gerakan zahir tanpa inti dan tanpa ruh. Kemudian Al-Imam Al-Khumaini melanjutkan mengutip riwayat dari salah seorang sahabat Al-Imam As-Sadiq alaihi salam yang bernama Yazid ibn Khalifah. Ia berkata, "Wa'adhana Abu Abdillah alaihi salam fa'amara wa zahhad." Al-Imam Abu Abdillah menasihati kami sebagai tanggung jawab seorang imam untuk selalu membimbing para pengikutnya, membimbing kaum muslimin. Beliau menasihatkan kepada kami, memerintahkan agar kami melakukan ketaatan dan mengingatkan kami agar meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, "Alaikum bil wara'." Hendaknya kalian selalu berpegang dengan al-wara'. Fa innahu la yunalu ma 'indallahi illa bil wara'. Karena sesungguhnya tidak akan ada yang bisa diraih makom-makom di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan al-wara'.
kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan dicapai kecuali dengan al-wara' an maharimillah. Kata al-Imam Al-Khumaini, fa bimujibi hadzal hadits asy-syarif, maka sesuai dengan hadis mulia ini, annal insana alladzi la wara'alah, sesungguhnya manusia yang tidak memiliki sifat wara' yakunu mahruman minal karamatil lati wa'adaha Allahu li'ibadihi, ia akan terhalang dari meraih karamat, kemuliaan-kemuliaan yang telah Allah janjikan bagi hamba-hambanya. Wa hadzal hirmanu min a'zamil khizlani wasyaqa, dan keterhalangan seorang dari meraih makam-makam yang Allah janjikan bagi hamba-hamba istimewanya adalah paling besarnya penghinaan Allah dan paling besarnya kesengsaraan. Dalam kitab Wasail Asy-Syiah dengan sanad bersambung kepada Al-Imam Al-Baqir alaihi salam, Al-Imam Al-Khumaini mengutip sabda beliau, la tunalu wilayatuna illa bil amali wal wara'. Wilayah kami Ahlul Bait tidak akan bisa dicapai oleh seorang. Seorang tidak akan bisa menerima wilayah kami Ahlul Bait dan mempertahankan wilayah kami Ahlul Bait dalam jiwanya, dalam keyakinannya, dalam keimanannya, kecuali dengan al-amali wal wara', dengan melaksanakan apa yang dituntunkan oleh para imam suci Ahlul Bait dan dengan al-wara', meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi bahwa riwayat-riwayat sabda Nabi dan para imam suci Ahlul Bait yang menjelaskan tentang al-wara' sangat banyak kita temukan. Dalam kitab Al-Kafi misalnya, kita menemukan bahwa Asy-Syaikh Al-Kulaini rahmatullah alaih telah merangkum 15 hadis dalam bab khusus tentang babul wara', bab tentang al-wara'. Riwayat pertama di antaranya adalah ketika ada seorang murid beliau bernama Amr ibn Sa'id ibn Hilal Ats-Tsaqafi, salah seorang murid Al-Imam As-Shadiq, pengikut setia Al-Imam As-Shadiq alaihi salam. Dalam sebuah perjumpaan dengan beliau yang tidak mudah baginya untuk selalu berjumpa dengan Al-Imam As-Shadiq, karena ia tinggal di kota yang jauh dari kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah. Ia berkata, qultu lahu, aku berkata kepada Abu Abdillah As-Shadiq, inni la alqaka illa fis sinin, aku tidak berjumpa denganmu kecuali beberapa tahun sekali. Fa akhbirni bi syai'in akhudhu bih, maka beritahukan kepadaku sesuatu yang penting untuk aku pegangi. Maka Imam As-Shadiq, usika bi taqwallahi wal wara' wal ijtihad wa'lam annahu la yanfa'u ijtihadun la wara'a fihi. Inilah riwayat yang tadi telah dikutip oleh Al-Imam Al-Khumaini rahmatullah alaih. Kemudian Al-Imam Al-Khumaini juga mengutip riwayat dari Al-Kafi dengan nomor urut ke-10 dari Ali bin Abi Zaid dari ayahnya. Ia berkata, kuntu inda Abi Abdillah alaihi salam, aku pada suatu hari duduk di sisi Abu Abdillah alaihi salam di kediaman beliau. Fadakhala Isa bin Abdillahil Qummi, maka Isa ibn Abdillah Al-Qummi datang masuk ke ruangan. Farahhaba bihi wa qarraba min majlisihi. Al-Imam As-Shadiq menyambutnya dan mempersilakan duduk di tempat yang dekat dengan beliau. Kemudian Al-Imam menasihatkan kepada Isa, ya Isa bin Abdillah, laisa minna wala karama man kana fi Misrin fihi mi'atu alfin aw yazidun wa kana fi dzalikal misri ahadun awra'u minhu. Wahai Isa ibn Abdillah, bukan bagian dari kami dan tidak ada kemuliaan baginya, bagi seorang yang tinggal di sebuah kota
yang penduduknya 100.000 atau lebih. Lalu ada orang yang masih lebih warok dari dia. Dia berarti bukan bagian dari golongan kami. Dia harus menjadi orang yang paling warok di kota tersebut. Dia harus menjadi contoh bagaimana ia berhati-hati dalam kehidupannya, tidak menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keterangannya tentang hadis di atas, Al-Imam Al-Khumaini menjelaskan demikian. Wala budda min ma'rifati annal miqyasa min kamalil wara'i ala dhaw'ir riwayatis syarifah huwal ijtinabu an muharramatillah. Harus diketahui bahwa tolak ukur kesempurnaan wara' berdasarkan riwayat-riwayat yang mulia adalah menjauhkan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna kulla man yabta'id anil muharramatil ilahiyyati akthar yu'addu min awra'in nasi turra. Semakin seorang menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ia menjadi orang yang paling warok. Jangan sampai karena riwayat ini mengatakan bukan dari golongan kami, orang yang tinggal di sebuah kota, kemudian dia bukan menjadi orang yang paling warok. Kalau dia bukan nomor satu dalam kualitas waroknya, dia bukan bagian dari pengikut Al-Imam As-Shadiq alaihissalam. Boleh jadi akan memunculkan rasa putus asa bahwa kami tidak mungkin bisa meraih maqam tersebut. Sehingga karena kami tidak mampu meraih maqam tersebut, kita akan menjadi orang yang putus asa. Dan di sini setan akan masuk memperdaya seorang hamba sehingga dia akan tertipu dengan rayuan-rayuan setan. Karena salah satu dari jaring setan ketika ingin menyesatkan manusia adalah menanamkan rasa putus asa dari ampunan Allah, sebagaimana juga rasa putus asa dari meraih keutamaan-keutamaan dan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Imam Al-Khumaini kemudian mengatakan fayan bagi an la yastaghilla syaitanu hadzal mawdu'. Maka jangan sampai setan memanfaatkan poin ini bahwa bukan dari golongan kami seorang di sebuah kota yang penduduknya ratusan ribu orang, sementara dia bukan orang yang paling warok. Orang akan berputus asa. Mungkin orang akan berkecil hati. Bagaimana saya tinggal di sebuah kota yang penduduknya ratusan ribu dan saya harus menjadi orang yang paling warok. Dan apabila tidak, berarti saya bukan bagian dari pengikut Al-Imam As-Shadiq alaihissalam. Al-Imam Al-Khumaini mengatakan bahwa jangan sampai kita tertipu oleh setan. Jangan sampai kita biarkan setan memanfaatkan celah kesalahfahaman kita tentangnya, kemudian kita menjadi orang yang berputus asa. Li'anna min tabi'ati hadzal mal'un daf'ul insani ila syaqa'il abadiyyi min khilalil ya'si. Termasuk dari watak setan terkutuk ini adalah mendorong manusia agar terjatuh dalam kesengsaraan abadi melalui putus asa. Maka apabila setan kemudian menanamkan rasa putus asa dalam jiwa kita, dalam hati kita, hendaknya kita menepisnya dengan mengatakan bahwa siapapun yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dia menjadi orang yang paling warok. Boleh jadi orang di kota itu menjadi semuanya orang-orang yang nomor satu dalam urutan kualitas kewaroan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Khumaini memberikan nasihat kepada kita bahwa menjauhkan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menuntut banyak tenaga dari kita, tidak menuntut banyak usaha dari kita. Hanya dengan sedikit usaha dan melatih diri, seorang akan mampu menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Syaratnya adalah, kata beliau, kita memiliki tekad yang bulat, kita memiliki niatan yang kuat untuk benar-benar
meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki kesabaran, memiliki keuletan untuk terus berjuang meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali bahwa amal terafdal di bulan suci Ramadan adalah al-wara'u an maharimillah. Sebagai seorang mukmin yang berpuasa, sudah sepatutnya menjaga diri di bulan puasa, melatih diri di bulan puasa, agar kelak setelah kita keluar dari bulan puasa, kita menjadi orang-orang yang sudah terlatih, bisa mengendalikan diri dari menerjang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Jadi al-wara' an maharimillah adalah paling utama dan paling afdolnya a'mal, karena dia menjadi pondasi, karena dia akan menjadi asas. Semua maqam-maqam, semua keistimewaan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan didapat ketika seorang mampu menahan diri dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti seorang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ritual dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun apabila dia dihadapkan dengan rayuan setan untuk menerjang batasan-batasan Allah, dia terjang. Tidak memiliki rasa wara'. Dan itu adalah bagian dari zikir. Al-Imam As-Shadiq alaihissalam diantaranya menjelaskan bahwa ketika Allah memerintahkan kita agar melakukan zikran katsira, selalu mengingat Allah, selalu menyebut Allah, orang mungkin akan mengatakan, mana mungkin seorang bisa selalu menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam As-Shadiq alaihissalam menjelaskan bahwa di antara hal mendasar yang mewujudkan zikran katsira adalah setiap kali kita berhadapan dengan tawaran maksiat, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu karena kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meninggalkan maksiat, membatalkan niatan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat bulan suci Ramadan dan berkat darah suci Ali bin Abi Thalib alaihissalam yang dicucurkan oleh Abdurrahman ibn Muljam yang Rasul sebut sebagai ashqal awwalina wal akhirin, manusia terkutuk, manusia paling celaka di antara umat-umat terdahulu dan umat terakhir. Mudah-mudahan dengan keagungan darah suci Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dan melatih diri untuk meninggalkan maksiat sebagai bekal kita untuk melanjutkan kehidupan setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Wassallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.